Lantas bagaimana ciri pengamalan atau perbuatan dari seseorang yang menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Dalam sebuah literasi ada 6 ciri seseorang yang menerapkan moderasi beragama. Yang pertama, ia memahami realitas secara utuh. Satu kejadian tidak serta-merta kemudian ditafsirkan atau dianalisa hanya berdasarkan satu sudut pandang, tetapi ia berusaha untuk memahami semuanya secara utuh, baik pada aspek yang mendasar, kemudian juga pada aspek yang melandasinya dan akibatnya. Yang kedua, ia berfikih prioritas, berusaha untuk mendahulukan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, mengerjakan yang mubah, mengurangi yang makruh, dan meninggalkan yang haram, serta mampu membedakan fardu kifayah atau fardu ain, sehingga menempatkan suatu pada konteksnya tersebut bisa menjadi tepat. Dan berikutnya adalah menjalankan agama dengan menggunakan prinsip kemudahan. Kemudahan di sini dalam arti sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan aturannya. Dalam sholat misalnya, seseorang boleh sholat sambil berdiri ketika ia kuat, atau duduk ketika nggak kuat, atau bahkan bisa sambil berbaring. Dan yang keempat, ia memahami nas-nas yang menjadi rujukan landasan keberagamaan itu secara utuh, baik itu nas Quran maupun hadis, dipahami tidak hanya berdasarkan sisi yang parsial, tetapi dipahami berdasarkan sisi yang utuh. Berusaha untuk menemukan titik temu antara keterangan-keterangan yang berbeda pendapat, dan bahkan berusaha mengkaji Al-Quran pada konteksnya seperti apa waktu itu turun, yakni berkaitan dengan asbabul nuzul, sementara hadis berkaitan dengan asbabul wurud. Yang kelima, bersikap toleran. Toleran dalam arti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinan dan keberagamannya masing-masing. Dan yang terakhir, memahami bahwa yang namanya keragaman adalah bagian dari sunatullah. Allah bisa saja menjadikan kita satu, tapi faktanya Allah tidak menjadikan kita satu. Kita kebetulan terlahir dalam agama Islam. Juga dulu kita tidak pernah meminta bahwa kita dilahirkan dalam agama Islam. Nah, itu beberapa ciri orang yang menerapkan moderasi beragama. Dalam literasi lain ada juga ciri-ciri yang lain yang bisa jadi oleh teman-teman dikaji seperti apa cirinya. Nah, lawan dari moderasi beragama adalah dia bersikap radikal. Nah, radikal ini ada 3 level. Yang pertama, level hubungan antara agama dengan negara. Yang kedua, antara hubungan antar umat agama. Dan yang ketiga adalah hubungan inter pemeluk agama. Hubungan antara agama dan negara adalah antara kita dan negara. Sementara hubungan antara umat agama adalah antar kita dengan umat agama lain. Sementara hubungan inter pemeluk agama adalah antar kita dalam satu agama dengan pemahaman lain yang bisa jadi berbeda dengan kita. Seperti apa penjelasannya? Bagi orang yang bersikap radikal dalam sebuah literasi pada level agama dan negara, dia melawan NKRI, dia berusaha untuk mendirikan negara lain di atas negara. Yang berikutnya, hubungan antar umat agama adalah bersikap intoleran. Dia tidak toleran terhadap pelaksanaan peribadatan misalnya agama lain. Dan yang ketiga, terkait hubungan interpemeluk agama adalah seseorang yang mudah mengkafirkan atau membedakan sebuah pemahaman yang berbeda dengan dirinya. Nah, penjelasan yang pertama, Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi tidak ada sila dalam Pancasila yang tidak merujuk pada ajaran Islam. Yang kedua, setiap silanya itu dapat ditelusuri dalilnya dalam kitab suci. Jadi ini
menunjukkan bahwa yang namanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama kita. Artinya, mengamalkan Pancasila sama artinya dengan mengamalkan Islam. Nah, di beberapa aturan perundangan juga ada yang merujuk pada hukum-hukum Islam. Di antaranya adalah undang-undang perkawinan. Nah, penjelasan yang kedua terkait antara hubungan kita dengan pemeluk agama lain di Indonesia. Manusia itu kan diciptakan berbeda-beda. Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita misalnya terlahir dari orang tua yang kebetulan agamanya Islam. Coba bayangkan kalau kita bukan agama Islam, nampaknya juga kita bukan agama Islam. Nah, perbedaan itu adalah sunatullah. Dalam surat Al-Maidah sendiri dinyatakan, sekiranya Allah menghendaki kamu dijadikan umat yang satu, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Dan yang terakhir adalah antar kita dengan sesama pemeluk agama yang memiliki perbedaan pandangan mengenai satu pendapat atau mazhab tertentu. Perbedaan dalam agama kita adalah rahmat. Yang tidak boleh itu adalah bukan berbedanya, tapi yang tidak boleh itu adalah perpecahannya.